Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas headset affordable dari Fantech. Ini adalah generasi kedua dari Spectre, yaitu Spectre 2 HG24. Headset ini buat gantiin headset lama gue, yaitu SteelSeries Arctic 5. Karena headset lama gue itu kanannya lebih kecil daripada yang kiri. Jadi ya nggak nyaman banget kalau dipakai, dan hasilnya itu kayak yang kalian dengerin sekarang ini. Jadi headset Fantech ini udah bikin pendengaran gue normal ketika gue pakai headset. Gimana untuk review daripada headset Fantech ini? So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini headset Fantech Spectre 2 HG24. Gantiin gue punya SteelSeries yang udah tua, udah banyak penyakitnya juga, udah agak-agak lah kanannya yang tadi gue bilang. Dan ini juga kabelnya udah mau putus, makanya gue solatip. Terus headbandnya udah kendor. Tadinya earcupnya juga nggak ada, ini udah gue beliin baru. Jadi memang ini udah harus ganti lah headsetnya ya. Udah dari tahun 2016 ke 17 gue beli headset ini. Jadi emang udah harus peremajaan. Ngapain gue masih pakai headset ya? Yang penting bisa dirinya pakai dirian handphone. Keren banget gitu. Dan bisa untuk dirian headset. Oke, akhirnya cari-cari headset yang sekiranya affordable untuk gue pakai. Gak neko-neko, kebutuhannya itu untuk ngegame santai aja dan ngedit video sedikit. And surprisingly dapatlah si Fantech Spectre 2 ini yang kalian bisa beli seharga earcupnya SteelSeries aja. Waktu gue beli ini tuh 210.000 earcupnya SteelSeries, itu juga masih kembali kalau kita beli Fantech, karena headset ini harganya only 189.000. Dan dia punya quality dengan harga segitu menurut gue udah cukup banget untuk kebutuhan gue, dan emang nggak ngira sih 189.000 itu bisa dapat quality yang lumayan cakep. Oke, we gonna talking about fiturnya dulu dari Fantech ini. Yang jadi selling point dia itu adalah 7.1 virtual surround sound. Jadi emang actually dia itu adalah stereo headset, tapi dia punya sound card lagi untuk processing sound itu biar mirip sama real 7.1 surround sound yang punya 7 speaker dan 1 subwoofer. Jadi walaupun dia cuma punya 2 driver alias stereo, tapi dia itu bisa ngehasilin efek suara yang mirip-mirip sama 7.1 surround sound. Jadi kita bisa ngerasain suara itu ada di sekeliling kita. Tapi ya namanya juga virtual, pasti ada minusnya. Jadi ada detail-detail yang pastinya tuh berkurang daripada stereo murni gitu. But actually untuk sekarang game ataupun film itu udah banyak yang produksi. Mereka itu support untuk bikin semacam efek 3D sound gitu. Jadi walaupun kita cuma punya headset stereo tanpa ada embel-embel virtual surround sound 7.1, kita itu tetap bisa ngerasain suara itu ada di sekeliling kita. Jadi emang untuk headset yang punya fitur 7.1 virtual surround sound, menurut gue itu dia punya suara lebih wide. Jadi kalau misalnya kita main game AAA kayak GTA 5 atau Red Dead Redemption, itu bisa nikmatin environment soundnya gitu ya. Jadi kayak misalnya di GTA itu untuk traffic dan segala macam crowd sound itu lebih kedengeran menurut gua. Dan kalau gua main Apex itu suara tembakan-tembakan yang dari jauh itu lebih menggelegar aja kedengerannya. Jadi lebih punya dimensinya di kuping, itu mantap lah pokoknya. Untuk karakteristik suaranya gue ngerasa lebih ke bass, dan lucunya di sini gue ngerasa ada vibrate-nya gitu di headset ini. Kalau bassnya tuh lumayan gede. Gue nggak tahu ini salah satu fitur tambahan atau gimana, karena yang gue tahu headset 7.1 virtual surround sound itu bassnya nggak terlalu nendang. Jadi ada produsen yang kasih efek vibrate gitu di headsetnya untuk nambahin efek-efek bass gitu. Menurut gue ini adalah sesuatu yang beda sih daripada headset gue yang lama, karena correct me if I'm wrong, kalau SteelSeries Arctic 5 yang gue beli di tahun 2016 itu belum ada fitur 7.1 surround soundnya. Jadi itu dia masih stereo murni. Ini setahu gue ya, karena setahu gue itu baru di-update itu di edisi yang 2019. Jadi menurut gue ini it's a nice headset. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen nikmatin suara yang wide dan kaya gitu suaranya, ini bisa banget kalian pakai. Untuk competitive player pun ini bisa untuk dengerin step. Tapi ya emang gue kayaknya emang culun ya untuk main game. Jadi mau stepnya di mana tuh gue suka buyar aja gitu. Kalau denger tuh nggak peka gue emang kuping gue. Next, karena ini headset pastinya punya mikrofon, dan dia punya mikrofon itu ada fitur noise cancellingnya. Untuk sound test dari mikrofonnya itu jadi kayak gini. Halo Bar. Apaan lagi sih? Masih enak suara gue? Trust issue lo ya. Enak ya? Enak, Nggak ada noise gitu, nggak ada? aman. Oke. Ini ada suara-suara di belakang tuh. Kedengeran nggak? Nggak. Suara apa? Nggak ada. Suara gue doang. Oh iya dah. Oke. Oh lo ini ya ganti iPhone 13 ya? Wah. Ya udah. Oke. Makasih Bar. Iya deh.
Halo Lek, Halo, udah tidur belum lo? udah. Emang kenapa? Oh, jadi kebangun dong lo. Enggak, emang gua mau bangun sih, emang gua Oh, belum sholat. oh ya Emang oke. kenapa? Mau nanya Lek, Apaan? suara gue bagus gak? Bagus, emang Oh bagus. kenapa? Nggak ada noise gitu. Suaranya clear, jernih. Clear, iya. Oh iya dah, Emang kenapa? nggak apa. Mau nanya itu aja. Oh, lu, bang. Gila, Ya gila, udah, gila lo. makasih Lek. Bang, lo Selamat, emang. selamat tidur. Halo? Halo Mim, Waalaikumsalam. gue nggak bilang assalamualaikum belum Mim. Iya ya, standar-standar. Ada apa toh? Udah tidur lo? Belum sih. Oh belum. Mau nanya Mim, Heeh. Monggo, monggo. suara gue bagus gak? Kedengeran gak? Kedengeran. Nggak ada noise gitu. Alhamdulillah nggak ada. Oh iya deh, aman ya, enak suaranya. Oh, oke, aman-aman. Udah itu doang. Iya udah, gue mau nanya itu dong. Kurang, kurang ajar, kurang ajar. 0020. Ya udah Mim. Ya udah, Oke, siap. ya udah, Drit. ya udah. Oke. Kali ini assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang gue rasain dari suara microphone headset ini tuh kayak ada suara apa ya, listrik mungkin ya. Jadi suara itu kayak, tapi menurut gue memang ya bener clear suaranya, itu nggak ada suara-suara dari belakang itu nggak ketangkap. Jadi kalau misalnya berisik di belakang pun itu aman-aman aja. So it's a nice microphone dari headset ini menurut gue, walaupun memang ada catatan yang tadi itu ya. Tapi seenggaknya teman kita itu bisa dengerin suaranya dengan jelas, nggak kayak bener-bener yang ada tuh earphone yang bener-bener suaranya itu udah mendep, perpet-perpet, itu ada yang kayak gitu. Tapi ini nggak kayak gitu kan kalau kalian denger. Lanjut kita bahas look dari headset ini. Ini earcupnya ada logo Fantech dan ini modelnya close back dari plastik materialnya dengan ada aksen garis-garis ini, dan ini shine through untuk RGB-nya. Ini cycling RGB, so it's good for you buat yang kepengen ada RGB. Tapi ini nggak bisa dimatiin untuk RGB-nya. Untuk preferensi gue yang no RGB club akan lebih baik kalau ini bisa dimatiin RGB-nya. Di bagian ear cup belakang sebelah kiri dia juga punya yang namanya gain control, jadi kita bisa atur volume dari sini juga. Kita nggak perlu repot untuk kecil-gedein dari PC kita gitu. Karena dia materialnya plastik, bikin headset ini tuh jadi enteng, jadi nggak cepat pegel untuk kita pakai lama-lama. Dari ukuran ear cup-nya di sini lumayan gede. Enaknya kalau ear cup ukuran kayak gini tuh bisa nge-cover seluruh kuping kita, jadi bisa lebih nyaman. Tapi minusnya adalah ini kan kayak gini nih. Karena headset ini bukan tipe ear cup yang bisa dilipat, jadi kalau misalnya kita taruh headset ini di leher, ini bisa ngeganggu leher kita. Tapi untuk ear cup-nya surprisingly ini nyaman banget, dia pakai synthetic leather gitu untuk di dalamnya, dan ini super lembut banget, dan dia punya busa atau foam itu lembut banget, jadi untuk di kuping itu ngerasanya nyaman aja. Tapi emang perlu jadi catatan ya, kalau misalnya ruang kalian itu nggak ber-AC, itu bisa nyebabin kayak cepet gerah gitu karena ini kan kulit. Dan menariknya di sini dia punya ear cup itu bisa removable, jadi kalau kita itu ear cup-nya rusak atau mau dicuci itu gampang, tinggal di remove aja. So jadi sekali lagi gue sampein, ini ear cup-nya super nyaman banget. Kalian harus cobain. Untuk harga 189.000 dapat kenyamanan dari ear cup-nya, ini patut diantungi jempol. Untuk di kepalanya di sini dia pakai headband adjustable, jadi ini bisa nyesuaiin headsetnya sama kepala kita. Dan ini elastis plus ada bahan kulit juga yang mirip sama ear cup-nya. Ini materialnya empuk juga dan nyaman juga. Dan di headband ini ada logo Fantech yang gue pribadi suka sama penempatannya, karena ya gue suka sama brand-brand yang nempatin brandnya itu kayak nggak kelihatan gitu ya. Untuk durability-nya ini gue coba cukup kuat dan elastis, ini bisa dilebarin sampai kayak gini, so it's good. Untuk kabel sini dia pakai braided dan cukup panjang sekitar 2 meter. Gue suka kabelnya gampang diatur juga, nggak berantakan dan nggak kaku. Dia punya port di sini USB karena dia itu yang tadi gue bilang fiturnya 7.1 surround sound, itu udah pasti pakai USB. Dan di USB ini pasti ada dongle untuk sound cardnya. Karena terbukti di bagian USB ini tuh kalau kita colokin lama ini agak panas, berarti di situ ada sound card biasanya. Dan by the way untuk kabel di sini dia nggak detachable. Kalau bisa detachable ini bisa jadi poin plus banget menurut gua. Dan karena ini USB, jadi kita kalau mau pakai di smartphone kita harus punya OTG, atau di sini kita bisa pakai USB hub. So untuk conclusion di sini adalah headset yang affordable
affordable banget, under 200.000 kita dapetin headset yang comfy dan kita udah dapetin suara yang nice menurut gua. Cuman emang ada beberapa minusnya juga, kayak tadi itu ada di mikrofonnya, terus dari ukuran earcup yang ngejebapin kita tuh nggak bisa gantungin earcup di leher kalau kita lagi rest. Tapi emang kita kalau ingat dengan harga 189.000 kita dapat headset yang menurut gua suaranya enak, itu udah jadi ya udah, yang penting punya headset dan bisa dengerin suara dengan enak gitu ya. So segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.